Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Primadi Prasetyo MSAK, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zidan Syabarino Farolian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas akad murabahah. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baik, sekarang langsung saja ke materinya. Baik, sebelum ke materi kita akan melihat latar belakang dari materi ini. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai instrumen keuangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi. Salah satunya adalah akad murabahah. Sebagai instrumen yang paling mendominasi di lembaga keuangan syariah, murabahah menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan barang melalui skema jual beli, di mana penjual secara jujur mengungkapkan harga perolehan dan mengambil margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Hal ini secara fundamental membedakan transaksi syariah dan praktik riba yang mengandalkan bunga atas pinjaman uang. Karena keuntungan dalam murabahah diperoleh langsung dari aktivitas perdagangan barang yang nyata. Selanjutnya, selanjutnya itu pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, yakni memindahkan kepemilikan dengan ganti atau iwat yang dibenarkan sesuai syariah. Pembayaran atas akad ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai atau secara tangguh. Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjual barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang, kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihan dan ini adalah riba. Selanjutnya, itu jenis-jenis akad murabahah. Transaksi murabahah secara syar'i terbagi dalam dua jenis. Yang pertama itu akad murabahah dengan pesanan, yakni penjual akan melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan yang pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Yang kedua itu akan murabahah tanpa pesanan, yakni transaksi jual beli syariah di mana penjual, biasanya lembaga keuangan atau bank, menyediakan stok barang terlebih dahulu tanpa harus menunggu permintaan atau pesanan khusus dari nasabah. Selanjutnya, itu dasar syariah akad murabahah. Berikut dasar syariah akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua itu hadis. Terdapat hadis yang secara spesifik menyebutkan tentang keberkahan dalam jual beli yang tidak dilakukan secara tunai, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga itu Fatwa DSN MUI. Pelaksanaan murabahah di lembaga keuangan syariah diatur secara mendalam melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 04 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 dan Fatwa DSN MUI nomor 111 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2017. Dan yang keempat itu ijma. Para ulama sepanjang sejarah telah bersepakat atau ijma bahwa jual beli dengan sistem murabahah diperbolehkan. Selanjutnya perlakuan akuntansi atau PSAK nomor 102. Yang pertama itu pengakuan aset dan harga perolehan. Berdasarkan PSAK nomor 102, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua itu pengakuan pendapatan dan margin. Dalam hal pengakuan pendapatan, jika transaksi dilakukan secara tunai atau tangguh,
dengan jangka waktu yang tidak boleh lebih dari 1 tahun. Maka keuntungan murabaha diakui pada saat terjadinya penyerahan barang. Yang ketiga itu penyajian piutang dan potongan pelunasan. Piutang murabaha disajikan di laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Dan yang terakhir itu denda dan keringanan pembayaran. PSAK nomor 102 menetapkan bahwa denda yang dikenakan kepada pembeli yang mampu namun menunda pembayaran tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual. Selanjutnya, selanjutnya itu ilustrasi akad murabaha. Akad murabaha diilustrasikan melalui skema jual beli yang transparan seperti saat Ibu Sahara membeli laptop seharga 10 juta melalui bank syariah. Proses diawali dengan bank membeli laptop tersebut secara tunai dari pemasok untuk memastikan kepemilikan sah sebelum menjualnya kembali kepada Ibu Sarah dengan margin keuntungan sebesar 2 juta rupiah yang telah disepakati di awal. Dengan total harga jual 12 juta rupiah yang bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, Ibu Sarah dapat mencicil sebesar 1 juta rupiah per bulan selama 1 tahun dengan transparansi penuh mengenai harga perolehan dan laba bank. Hal ini menegaskan bahwa murabaha bukanlah pinjaman uang dengan bunga, melainkan transaksi perdagangan real yang memberikan kepastian harga dan keadilan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu akad murabaha merupakan instrumen utama dalam ekonomi syariah yang berupa transaksi jual beli barang dengan mengatakan harga perolehan dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli. Transaksi ini berbeda secara fundamental dengan riba karena keuntungan didapat dari aktivitas perdagangan ini bukan dari bunga atas pinjaman uang. Terdapat dua jenis utama akad ini, yaitu murabaha dengan pesanan, barang setelah ada pemesanan, yang bersifat bisa mengikat ataupun tidak mengikat, dan murabaha tanpa pesanan, penjual menyediakan stok barang terlebih dahulu. Landasan syariah berdasarkan syariah berakar kuat pada Al-Quran, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya itu ada hadis Nabi, lalu ada fatwa DSN MUI serta kesepakatan ulama atau ijma. Dari sisi akuntansi, PSAK nomor 102 mengatur bahwa aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan keuntungan diakui serta secara profesional sesuai jangka waktu pelunasan. Karakteristik utamanya adalah harga jual beli yang bersifat tetap hingga masa pelunasan berakhir, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi nasabah meskipun terjadinya fluktuasi ekonomi di pasar. Baiklah, demikian presentasi saya yang membahas akad murabaha. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.